Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda dan sahabat Bu Sri sekalian dimanapun berada, kembali lagi bersama Bu Sri Kasimin. Share kembali tentang rutinitas ibu ya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menikmati hari, dalam menjalankan aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga. Aktivitas yang setiap harinya hanya itu-itu aja di dapur, kasur, dan sumur. Tapi kita mesti tetap semangat, tetap enjoy gitu ya Bunda. Nah alhamdulillah sekarang Bu Sri bisa up kembali videonya ya, karena kemarin-kemarin itu sempat down gitu ya. Terus nah ini ibu mulai aktivitas pagi ibu mau menyiapkan hidangan makan siang. Masakannya simple walaupun sedikit agak lama, banyak perniknya gitu. Ibu mau buat urap. Nah ini hal yang pertama tadi ibu goreng ikan asin itu, karena kan pelengkapnya menurut ibu gitu ya, ikan asin dan goreng tempe. Makanan ini adalah makanan legendaris keluarga ibu dulu waktu ibu tinggal di kampung sama almarhum ibunya Bu Sri gitu. Ibu suka masak urap nih. Pokoknya makanan favorit keluarga Bu Sri zaman dulu itu urap gitu ya. Kalau ada ngumpul-ngumpul pasti urap ini nggak ketinggalan kayak gitu ya. Nah bumbu urap itu nggak perlu di-spill, pasti semuanya udah tahu kan. Bawang merah, bawang putih, cabai kayak gitu-gitu. Terus tambah terasi juga gitu, asam jawa, gula merah ya, gula aren, itulah ya. Terus ditumis kayak gitulah. Nah, tapi ini kelapanya agak muda ya, jadi kayaknya dia kayak gumpal-gumpal gitu, jadi makanya ibu agak lama gitulah apanya gongseng-gongsengnya kayak gitu ya, supaya dia agak kering airnya, jadi agak biar bisa berderai-derai gitu. Tapi memang masih kurang juga, soalnya kelapa sekarang ini kebanyakan terpaksa gitu ya tuanya. Jadi ya udahlah, karena udah kepingin, bapak juga minta dibuatin urap, ya udahlah ibu masak aja walaupun kelapanya masih terlalu muda bahkan gitu, bukan hanya sekedar muda gitu, terlalu muda gitu, jadi agak-agak payah tuh. Enaknya sih sebetulnya dibuat masak apa itu ya, yang masak kelapa tuh kalau orang Jawa bilang sih oblo-oblo itu ya. Nah, kayak gitu. Nah itu udah siap tadi bumbu urapnya. Sekarang ini ibu tinggal cuci-cuci sayurannya. Masaknya gampang sih sebenarnya, tapi ya itulah, banyak harus goreng ini goreng itu gitu ya, harus goreng kerupuk juga. Nah ini ibu satu persatu ibu cuciin apa ya, sayurannya gitu. Jadi ini tadi pagi ibu juga udah belanja, jadi itu tadi seperti yang udah ibu pernah bilang, ibu belanjanya sekarang belanja harian, paling enggak 3 hari sekali kayak gitu, kadang-kadang tiap hari juga gitu. Nah tadi tuh udah ibu cuciin semua sayurannya, sekarang mau ibu rebus. Apa ya, daun-daunannya ini daun ubi udah ibu masak juga. Yang rebusnya itu nggak perlu ditutup, karena kalau ditutup dia entah kenapa kok jadi menghitam gitu ya. Kadang-kadang pun agak-agak kuning gitu. Jadi untuk merebus daun-daunan itu nggak perlu ditutup, itu tipsnya ya Bunda. Jadi perlu perlu triks juga. Dan kalau masak ngerebus daun ubi itu, kalau Bu Sri supaya kelihatan hijau terus warnanya nggak berubah, saat udah diangkat nanti ibu kasih garam dan kasih minyak goreng ya, itu waktu merebusnya. Nah ini udah pelengkapnya, itu udah siap, urapnya udah siap. Inilah masakan ibu hari ini, urap ya. Yang membuat urap itu enak itu adalah sensasi rasa kencurnya itu ya. Kencurnya itu ibu banyain tadi, karena satu kelapa itu kencurnya tuh 1 ons gitu ya, 100 gram gitu. Jadi supaya lebih lebih enak, karena kan sama dengan pecal ya, kalau bumbu pecal juga gitu, itu harus terasa kencurnya. Begitu juga dengan urap, jadi harus terasa kencurnya juga, dan terasinya juga menambah enak ya Bunda. Nah udah selesai masakannya, tadi pelengkapnya udah, telurnya udah direbus juga gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti mau makan ada pakai sambal, telurnya itu ibu kan punya sambal ya yang ibu udah buat gitu, jadi tinggal apa aja, kerupuknya juga udah siap semua. Jadi kayak gitu aja makanan kami hari ini ya, siang ini. Jadi setelah siap-siap masak seperti biasa, pasti kita bersih-bersihkan kompor dulu, karena kompor ini rentan kali kotor minyak-minyak, apalagi di sini nyiprat ke mana-mana kayak gitu ya Bunda. Jadi ibu bersihkan di area bekas-bekas masak ini gitu ya, supaya ya nyaman ya kan. Jadi dapurnya itu tetap bersih dan tetap rapi di saat kita udah meninggalkan dapur. Nah terus lanjut, setelah udah cuci kompor, sekarang ibu lanjutin lagi cuci-cuci piring yang bekas masak-masak tadi. Jadi kalau yang namanya piring ini Bunda nggak pernah
ada habisnya. Mau masak nyuci piring, saat masak kadang ibu juga nyambil nyuci piring, nanti selesai masak juga cuci piring. Jadi asik dari piring ke piring gitu. Jadi makanya kadang-kadang ada orang bilang aku cuci piring 2 kali aja sehari gitu, berarti mereka ditumpuk ya. Nah kalau ibu nggak mau menumpuk-numpuk piring gitu ya bunda, karena kayaknya nggak enak aja lah dilihat gitu, kurang rapi dapurnya gitu, nggak kurang bersih gitu juga ya kan bun. Jadi setiap saat ibu ada piring langsung aja ibu cuci gitu. Kadang-kadang anak-anak bilang alah ini bola-balik cuci piring aja ibu ini mama ini gitu kan, tapi ya memang kayak gitu gitu ya. Nah ini udah siap, baru selesai, baru si piringnya udah selesai, sekarang tinggal wastafelnya inilah kita bersih-bersihkan supaya pokoknya supaya nyaman aja, karena area dapur ini memang tempat aktivitas kita paling sering itu di dapur ya bunda. Jadi kita upayakan bagaimana dapur kita itu supaya kita nyaman di dalamnya untuk beraktivitas, untuk menyiapkan hidangan untuk keluarga kita itu jadi enak gitu. Udah gitu kita saat, karena dapur Bu Sri ini ruangannya itu ruangan serbaguna ya, di situ ruang untuk masak, kemudian di situ juga untuk makan, ruang makan, kemudian juga untuk nonton TV gitu ya, ruang keluarganya juga di sini. Jadi makanya ibu harus mengupayakan dapur ini selalu bersih. Nah ini lanjut waktu malamnya santai-santai sama bapak duduk di ruang tamu, masih ingat rupanya tanaman hias ibu itu harus ibu keluarkan, udah 3 hari belum ibu keluarkan. Jadi makanya ini ibu keluarkan. Memang sih sebenarnya bagi orang, untuk sebagian orang lah males lah keluar masuk gitu ya. Tapi buat ibu ya senang-senang aja karena memang ibu hobi juga gitu. Entah kenapa memang ibu lebih suka gitu ya kalau di dalam rumah itu ada tanaman-tanaman gitu. Karena kan lebih kelihatan asri, lebih kelihatan adem gitu. Pokoknya fresh gitu pikirannya. Jadi sampai di meja-meja tamu itu pun semuanya nggak ada bunga akrilik gitu bunda, semuanya bunga asli, nggak ada yang palsu. Soalnya ibu nggak suka yang palsu-palsu, suka yang asli-asli aja gitu ya bunda. Nah ini dia udah ibu siramin. Di teras-teras ini ibu keluarin semua, jadi keesokan harinya itu mau ibu ganti gitu. Jadi setiap hari itu ibu ganti, jadi biar bertukar gitu ya. Jadi ibu itu 3 hari sekali memang wajib mengeluarkan tanaman dari dalam ruangan kayak gitu, jadi supaya tanamannya juga nggak mati. Jadi kalau seandainya ibu mau pergi keluar kota yang tidak memungkinkan untuk pulang, itu bunganya itu ibu tanamannya itu ibu keluarin semua kayak gitu ya bun. Cuman itulah ya, kalau kita ada tanaman, ada peliharaan misalnya, kita nggak bisa berlama-lama meninggalkan rumah. Karena itulah kemarin itu teringatnya waktu lebaran ibu ada keluar kota ke Aceh, waduh bunganya ada yang mati, karena ibu lupa untuk pesan ke anak atau ke orang gitu ya untuk siram-siramin tanaman gitu. Misalnya mereka itu kita bayar suruh siramin tanaman kita, tapi pada saat itu ibu lupa, saking senengnya itu bun, mau jalan-jalan, mau ketemu keluarga, karena nggak pernah juga dalam hidup Bu Sri itu pergi ke Aceh gitu. Jadi kayaknya seneng ya mau pergi ke Aceh itu, jadinya lupa semuanya kayak gitu. Jadi inilah dia ibu siram-siramin bunganya ini, semua udah ibu letakkan di luar, udah mulai subur-subur sih. Kemarin itu kan ibu udah pupuk juga gitu ya. Udah itu ibu juga kasih POC ya, pupuk organik cair. Pokoknya ibu campur-campur gitu ya. Ini lagi ibu udah takut kali kalau mati kayak gitu ya. Makanya ibu sekarang lebih 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 inilah, lebih cukup memperhatikannya lagi gitu. Nah ini bunga-bunga aglonemanya juga udah mulai subur karena tanamannya itu media tanamnya udah ibu ganti dengan memang tanaman untuk media tanam untuk aglonema bunda. Jadi kalau nyiramin itu banyak tapi dia langsung ngocor ke bawah, dia jadi tidak mengendap di dalam pot gitu, karena yang endapan air itu bisa menyebabkan akarnya busuk gitu ya bun. Jadi sekarang udah enggak lagi kayak gitu. Jadi makanya bunga aglonema Bu Sri ini alhamdulillah mulai subur kayak gitu ya. Kayaknya kepengen ngoleksi kok. Kayaknya di 2025 ini mulai booming lagi aglonema bunda, udah agak-agak mulai mahal lagi untuk bunga-bunga tertentu kayak gitu. Entah kenapa ibu memang pecinta aglonema ya bunda, apalagi aglonema yang daunnya itu merah ya, suka ya kayak red king, pokoknya kayak gitulah ya. Nah ini ibu lanjutin untuk nyiramin yang di bunga gantung.
Ini bunga gantung masih kurang ya koleksinya karena di Nurseri kemarin nggak ada bunga gantung yang ibu inginin gitu ya. Jadi ya udah yang ada aja kayak gitulah ya. Nah itu ibu siram memang sih agak agak perlu perjuangan juga kalau mau nyirami harus manjat-manjat gitu ke temboknya di situ ya kan. Tapi ya wis nggak apa-apa gitu. Seharusnya kan pakai selang itu ya dari luar. Cuman karena ini malam jadi udahlah nggak usah besok gitu. Tapi ini ngomong-ngomong malam pun juga yang di luar sana ibu siram karena tadi sore kami nggak sempat nyiram sama bapak. Jadi malam-malam ini tadi tuh di video ini ibu siramin cuman nggak ibu record karena kan gelap gitu ya. Memang dibilang Sindaran lo kok nggak di record gitu kata, kok nggak di videoin. Tapi ibu bilang udahlah nggak usah repot gelap juga gitu kan, ya udah gitu. Jadi waktu pagi nanti tuh jadi segar kembali bunganya gitu, megar gitu ya, karena kan kalau di dalam pot gitu kan memang harus kita cukup air gitu ya kan Bunda. Dan kemarin juga udah Bu Sri semprotin hama gitu. Nah ini bunga yang di teras ini juga mau ibu letakkan di luar situ lebih supaya kena embun pagi apa ya, embun malam gitu ya. Jadi pokoknya semua ibu tepi-tepikan di sini. Dan yang di dalam itu mau apa, yang di dalam teras yang di dalam itu mau ibu ganti dengan tanaman yang lain. Jadi pokoknya dia supaya bertukar-tukar gitu. Jadi kena mataharinya itu bertukar-tukar, memang harus rajin ya kan Bang. Karena kita hobi ya itu nggak masalah sih. Jadi menurut ibu ya ini hal yang menyenangkan juga buat ibu kalau berurusan dengan menata tanaman di teras, menata tanaman di dalam rumah itu suka ya. Nah ini udah mulai subur bunga Anthurium zebra yang ini juga udah lama ya, baru sekarang suburnya itu udah berapa tahun, 2 tahunan udah ada juga gitu. Awalnya mati, hidup kayak gitulah, akhirnya itu udah subur kembali. Dan inilah dia ibu tukar-tukar. Nah demikianlah ya Bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.